perasaan teman. Saya menginginkan kelas yang bersih dan kompak. Saya menginginkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Saya ingin teman-teman saya saling menghargai. Baiklah, kalau begitu kita masuk kepada tentang pemahaman keyakinan kelas. Jadi seperti yang Ibu awal sebutkan tadi, ini adalah tentang kesepakatan kita bersama. Jadi nanti kita buat kesepakatannya, ya. Di depan sudah disediakan stiker note, ya. Jadi nanti kalian tulis satu-satu apa keinginan kelas kalian. Kita tempelkan di depan, nanti kita bahas bersama-sama. Oke? Bisa dipahami kira-kira keinginan apa? Ditulis saja. Ya, keinginan kalian seperti apa? Dengan teman-teman, dengan guru, ya kan? Kemudian dengan lingkungan di sini, kelas. Apa yang kalian harapkan semua? Boleh dituliskan. Boleh lebih dari satu, boleh. Ya? Bisa dipahami? Oke, baiklah. Kalau begitu silakan. Boleh ambil warna mungkin yang disukai. Nggak semua cihol ya. Ini lah. Ulang. Udah lah, habis. Saya ini bahasa Inggris. Baiklah, sekarang kalian sudah menuliskan semua ya? Nah, sekarang silakan ditempel di depan. Masing-masing maju ke depan, ditempel. Satu-satu ya. Ya, tempel aja satu-satu. Nah, itu. Oke, sudah ya. Sekarang di depan, di sini sudah banyak sekali impian-impian kalian di masa depan atau di kelas kalian. Ini bagaimana? Ini nggak bisa ditempel, ditulis ulang ya. Tolong ditulis ulang. Ditulis apa? Oke. Nih, bahas tentang aku. Di depan sini ini adalah impian-impian kalian tadi. Sekarang kita akan sepakati bersama. Siapa tahu di sini ada yang sama, ya. Saya akan pindahkan ke sebelah sini. Nanti kita baca sama-sama. Akan Ibu baca. Oke, yang pertama, saya ingin kelas yang nyaman, bersih dan tidak lupa membuang sampah di tempatnya. Berarti ini tentang kebersihan. Saya taruh di sini ya, tentang kebersihan. Kemudian lanjut. Saya ingin teman-teman mentaati peraturan kelas. Berarti ini keperaturan. Oke, tempel sini. Lanjut. Saya ingin teman-teman menghargai pendapat. Maksudnya saling menghargai. Ya. Saling menghargai
menghargai pendapat. Saya ingin kelas sesudah bila tidak keberatan ada kipas angin biar nyaman. Berarti ini untuk kenyamanan ini ya. Oke. Saya ingin di kelas disediakan kipas angin biar tidak gerak. Baiklah. Lanjut. Kemudian setelah menyapu dan mengepel kembalikan ke tempat semula. Ini berarti lebih kepada disiplin ya. Kedisiplinan ya. Keberatan
Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta TU SMK Negeri 1 Bunguran Timur yang saya cintai. Saya di sini ya Bapak Ibu, saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua di sini. Tugas saya di sini itu hanya untuk mendiseminasikan tugas saya pada modul 1.4, kalau dalam CGP itu modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi bukan berarti karena ada tugas kemudian saya harus menyampaikan ini, tapi sebenarnya ini pun harus kita terapkan sebenarnya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya direspon dengan cakep. Air tadi nih obat syaraf. Cakep Bapak Ibu ya. Agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf, saya presentasi tak banyak-banyak. Baik, jadi Bapak Ibu di sini tadi saya sudah jelaskan kalau tugas saya di sini untuk mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang sudah saya pelajari. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, mungkin saya boleh bertanya sedikit dengan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif? Mungkin boleh berpendapat Bapak Ibu. Silahkan mungkin seperti apa sih budaya positif dalam mindsetnya Bapak Ibu guru. Boleh mungkin memberikan pendapatnya. Boleh? Tidak terlambat dari Gak masalah, salah pun tidak apa-apa, tidak akan dihukum ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin salah satu mewakili biar lebih ini ya, lebih hidup diskusi kita pada hari ini. Mungkin Bapak Sunardi silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budaya ini kan macam banyak. Kalau kita pakai budaya positif dari segi agama, ya seharian kita di sekolah ini, ya belajarnya diawali semuanya dengan berdoa. Contoh budaya positif. Atau yang sering kita lakukan saat ini, budaya positif di bidang agama, sholat berjamaah siswa kita usahakan secara bersama-sama. Yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan Junaidi kemarin, itu termasuk budaya positif di bidang agama. Tergantung kita mau budaya positifnya di bidang apa ini. Nah, kalau tadi kita contohkan di bidang agama, kalau di bidang pendidikan budaya positifnya adalah kita berusaha siswa sudah kita harapkan untuk bisa disiplin ataupun punya sikap yang mantap pada saat kita tempatkan di mana saja. Terutama pada saat mau praktek seperti Bu Ika, Pak Fikri dan Pak Smedi bawa ke pulau kemarin, kelihatan budaya positif mereka di bidang mungkin kedisiplinan, bisa tepat waktu mungkin apa segala macam. Ini yang menjadi salah satu prioritas kita dalam menerapkan budaya positif. Nanti kita pandang lagi dari segi mana lagi ya, itu terserah kawan-kawan, karena budaya positif ini banyak sekali, bukan hanya satu. Mau di bidang agama, pendidikan, sikap, dan sebagainya. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Sunardi. Jadi intinya adalah budaya positif itu berarti tentang pembiasaan ya Pak ya. Yang setiap kali kita lakukan, mungkin di hari Jumat ada sholat duha dan sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi ya betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi merupakan pembiasaan atau kebiasaan. Baik, tepuk tangan buat Pak Sunardi dong. Oke. Baik, kita lanjut dengan konsep
jadi di sini ada 8 yang akan kita bahas, ya. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak asing ya kalau mendengar Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak pendidikan kita atau ikon pendidikan kita. Jadi beliau itu mengibaratkan kalau guru itu adalah seorang petani, ya, yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi di sini sekolah itu adalah kita ibaratkan tempat bercocok tanam. Kemudian guru adalah dia mengusahakan bagaimana pembelajaran itu menjadi menyenangkan untuk murid-muridnya. Dan warga sekolah tentunya saling mendukung, kemudian saling belajar dan saling berkolaborasi atau bekerja sama. Dan dari kegiatan tadi saling bekerja sama, berkolaborasi, akan terbentuk karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik, akan membentuk budaya positif. Jadi begitu ya Bapak Ibu, betul sekali yang tadi disebutkan oleh Pak Sunardi, bahwa budaya positif itu merupakan kebiasaan. Baik, jadi setelah kita pelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita lihat lagi di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita ada perubahan tentang paradigma belajar atau mindset, ya, seperti itu. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan bahwa praktik pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bapak Ibu di sini kira-kira apakah sudah seperti ini, Bapak Ibu? Pembelajaran yang berpusat pada murid kira-kira? Masih ini teacher center. Oh, begitu Pak ya? Masih gurunya yang aktif. Oh, jadi sebaiknya Bapak Ibu ya kita sambil belajar pelan-pelan. Saya pun di sini prosesnya belajar. Yang dulunya pun saya mungkin juga berpusat kepada guru, hanya saya mungkin yang aktif. Tapi di sini kita sama-sama belajar bagaimana membuat pembelajaran itu lebih berpusat pada murid. Ya Bapak Ibu bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, hubungannya dengan pembelajaran berpusat pada murid ini ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah penuntun atau arah untuk memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam kurikulum, pembelajaran dan proses asesmen. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan 6 elemen dari profil pelajar Pancasila ini, ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Bergotong royong di sini maksudnya Ibu-ibu bukan hanya dalam kegiatan mungkin bersih-bersih lingkungan ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada bekerja sama. Murid bekerja sama dengan murid, kemudian guru pun bekerja sama dengan murid. Nah, seperti itu. Kemudian ada mandiri dan ada kreatif. Jadi itulah 6 elemen dari profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami. Baik, Pak. Nah, baik Bapak Ibu, di depan sudah ada tayangan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, jadi ada 4 miskonsepsi tentang teori ini. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak sih kita mengontrol murid kita? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Ya. Harus bisa. Yakin harus bisa? Harus bisa. Harus bisa ya? Tidak bisa. Harus bisa. Oke, sebenarnya itu ilusi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Tidak bisa. Ya, karena begini contohnya. Misalnya, anak itu kita suruh dia misalnya mentaati peraturan dari kita. Kamu harus begini. Iya, dia secara
Jadi ada apa dalam diri dia sebenarnya? Apa dia takut dengan kita? Jadi itu sebuah ilusi sebenarnya Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengontrol murid kita. Oke, kita lanjut lagi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Oh, belum tentu. Apakah yang kita ucapkan misalnya penguatan positif, bermanfaat buat dia? Belum tentu. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bisa nggak? Ya kan, kita nih membuat dia merasa bersalah. Apakah karakter dia berubah, Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Jadi tidak bisa. Ya. Kemudian lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, seperti tadi, apakah kita berhak ini memaksa kalau dia ini harus berubah sesuai dengan keinginan kita? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, dan itu tidak boleh sebenarnya. Ya. Jadi kenapa Bapak Ibu kalau kita ini tidak bisa mengontrol murid kita? Karena di dalam diri dia tidak punya kesadaran kalau dia mau berubah. Jadi itu harus muncul dari dalam diri dia sendiri. Tidak bisa dari faktor luar dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak bisa mengontrol murid kita. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dulu kita menggunakan stimulus respon, ya. Nah, contohnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama, itu dulu stimulasi respon. Nah, teori kontrol yang sekarang ini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jelas sekali ya, ini tetap berbeda, kebutuhan kita tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Karena teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya bisa saja pendapat orang ya tentu tidak bisa sama-sama dengan kita. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Tentu tidak bisa juga, ya. Karena di teori kontrol hanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mencoba memahami ini orangnya, memahami dia. Nah seperti itu. Tidak bisa kita mengubah mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulasi respon. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya kita terlambat pada hari ini, berarti ada apa sebenarnya? Kenapa kok kita bisa terlambat? Ya kan? Kemudian mungkin ada hal-hal yang lain misalnya. Intinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya anak-anak ini malas aja setiap harinya. Kenapa? Kok dia bisa malas? Nah seperti itu. Tujuannya dia apa? Dia tidak mau belajar atau bagaimana? Atau ada hal-hal yang di belakang dia yang membuat dia malas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini pada teori kontrol. Jadi hanya pada diri kita sendiri yang bisa kita kontrol ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, itu pada respon. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mungkin maksudnya sini dengan kolaborasi kita mempunyai ide-ide yang lain mungkin ya. Jadi kita bisa tanya kalau misalnya pada kasus anak kita bisa menanyakan solusi buat dia, misal seperti itu. Oke, yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Itu pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Jadi di sini tidak ada kalau kita menyelesaikan masalah pada anak-anak tidak ada yang merasa saya ini guru, kamu harus mentaati saya. Tidak. Tapi bagaimana kita mencari sebuah putusan yang sama-sama menyenangkan, senang buat dia dan juga senang buat kita, tidak merugikan dia dan juga tidak merugikan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk kepada disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin ini sebenarnya apa Bapak Ibu?
Oke, berarti menurut Pak Fikri peraturan seperti itu ya Pak, mengikuti peraturan. Oke. Kemudian Pak Munadi tadi ada bicara sepertinya tepat waktu. Berarti di sini kalau kita melihat mungkin Bapak Ibu sama dengan saya juga dulu berpikir kalau disiplin itu adalah sebuah peraturan yang harus ditaati atau di dalamnya juga ada hukuman. Nah seperti itu. Tetapi di sini Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplinan, yang artinya sebenarnya itu adalah belajar. Dan disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya. Kemudian disiplin positif. Apa itu tadi kan kita sudah bahas tentang disiplin yang artinya katanya yaitu belajar. Kemudian kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, misalnya saya tanya ini tentang imbalan, kira-kira boleh nggak kita memberikan imbalan kepada anak-anak kita? Boleh? Boleh. Yakin boleh? Yakin kita boleh memberikan imbalan pada anak-anak kita? Pak Kepsek boleh di depan Pak? Siap sini aja. Yakin nggak? Jadi ada yang ragu-ragu ya. Ternyata Bapak Ibu memberikan imbalan itu tidak diperbolehkan. Boleh mungkin sedikit saja, jangan terlalu berlebihan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita kenapa tidak boleh kita memberikan imbalan? Biasa negatif. Ya. Kita berharap bahwa setiap dia mengerjakan sesuatu akan diberikan sesuatu lain. Betul sekali. Jadi kenapa kita kok tidak boleh memberikan imbalan? Karena dia tidak termotivasi dalam diri dia. Dia mengharapkan orang lain memuji dia, gitu ya Bu ya. Jadi berharap, oh iya saya harus begini biar saya dipuji, biar saya merasa wah hebat nih. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau di kelas mungkin jangan kita biasakan untuk memberdayakan atau memberikan imbalan, termasuk ancaman dan juga hukuman. Sebenarnya imbalan ini mungkin dulu sering kita lakukan sebenarnya, ya kan? Saya juga sering. Itu sering kita melakukannya. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan. Tadi kita slide sebelumnya adalah membahas tentang ada bahasa tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini adalah nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di bawah itu ada kebajikan institusi atau organisasi ya. Jadi hanya contoh saja. Tapi di sini ada contoh dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian pada Ibu Primary Years program ini organisasi nilai kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian sebelahnya juga ada keterampilan hidup yang ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini contoh dari nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Oke lanjut Pak. Nah sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu kita itu punya kebutuhan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut Pak. Nah tadi kita punya kebutuhan dasar manusia. Sekarang apa saja sih kebutuhan
kebutuhan dasar manusia itu ternyata Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah cinta. Kita pengen disayangi, pengen dicintai, pengen diterima, kemudian diperdulikan. Nah, tentu saja anak-anak kita juga sering seperti ini ya Bapak Ibu. Dia mencari perhatian kepada kita, misalnya mungkin dengan celutukan atau dengan sikap. Nah, seperti itu. Kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan dari sini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kalau sambil belajar itu jangan terlalu serius ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh diselip dengan humor, kemudian yang ada ketawa-ketawanya, atau mungkin dalam pembelajaran bisa kita selipkan yang namanya ice breaking ya Bapak Ibu. Kemudian kekuasaan. Kekuasaan ini seperti dia harga diri ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ada nih murid kita yang seperti ini nih. Dia pengen selalu kelihatan menonjol dalam pelajaran. Nah, seperti itu. Lanjut dengan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang jika salah satunya mungkin tidak ada dalam diri anak itu, dia akan menjadi mungkin sosok yang mungkin pemberontak, ya, kemudian sensitif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah sebenarnya kebutuhannya. Ini kita belajar seperti psikolog jadinya ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Nah, hubungannya dengan tadi 5 hal tadi ada tentang motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian itu disebut dengan motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu, atau motivasi dari luar. Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah tujuan budaya positif ya, untuk menciptakan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Sekarang misalnya Bapak Ibu, kalau kita pergi ke sekolah itu naik motor ya, kendaraan. Kira-kira kita kalau naik kendaraan itu pakai apa Bapak Ibu? Pakai helm. Ya betul, pakai helm. Kira-kira Bapak Ibu pakai helm itu kenapa? Biar apa tujuannya? Biar tidak tangkap polisi. 1, oke, terus apa lagi? Oke. Jadi tadi Pak Fikri menyebutkan kalau biar tidak tangkap polisi. Satu lagi, biar menjaga keselamatan. Nah, kalau motivasi seperti Pak Fikri, kira-kira motivasi apa ya? Apa? Terpaksa. Tapi betul sekali, motivasi dari luar ini karena apa? Takut dikejar polisi kan Pak? Ya, nggak boleh Pak, itu Pak. Karena itu motivasinya itu dari luar. Nah, kalau Bapak yakin Bapak ini akan selamat dengan menggunakan helm, nah berarti itu adalah motivasi dari dalam. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Harus kita yakin nih. Yakin, misalnya tadi pakai masker misalnya, biar apa kita? Biar buat gaya-gayaan misalnya. Kan gitu. Tapi tidak, kita punya tujuan gitu loh. Kita untuk menghindari mungkin dari virus dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita menghindari dari panas. Dan kita yakin itu akan bisa membuat kita aman. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada 3 tentang yang sebelumnya tadi apa Pak Bi? Saya lupa. Ya, motivasi perilaku manusia. Lanjut Pak. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Bapak Ibu pasti sudah sering ya mendengar yang namanya hukuman atau konsekuensi. Kemudian restitusi ini juga sebenarnya salah satu pembelajaran saya di CGP. Ini hal-hal baru sebenarnya yang saya temukan. Tapi sebenarnya untuk restitusi ini pernah juga kita lakukan, tetapi kadang tidak selesai atau hanya setengah. Nah seperti itu, nanti akan saya jelaskan. Baik Bapak Ibu,
terjadi atau dia tidak dilibatkan dengan hukumannya dia. Kemudian bersifat satu arah, jadi hanya menghakimi dia saja. Nah, seperti itu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, misalnya kalau fisik berarti kita suruh dia keliling misalnya atau membersihkan apalah. Kemudian psikis mungkin lebih kepada bahasa. Ya, yang mungkin Bapak Ibu mohon maaf, saya pun mungkin ya karena saya manusia biasa, saya punya emosi. Kadang kata-kata yang mungkin menyakitkan hati murid itu mungkin ya kadang terucap. Jadi sebenarnya itu tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu karena itu sangat membekas dalam hatinya. Pasti Bapak Ibu dari kecil itu sampai sekarang punya pernah satu pengalaman yang mungkin membuat Bapak Ibu dengan ibu gurunya atau bapak gurunya mempunyai sebuah satu memori yang sampai saat ini mungkin tidak bisa dilupakan. Saya pun seperti itu juga. Ada satu memori yang tidak pernah saya lupakan dan sampai saat ini saya tidak lupa. Ketemu bapak itu pun saya tetap ingat sama dia. Tapi bukan berarti saya dendam. Tidak, saya sudah memaafkan tapi tetap saja membekas dalam diri saya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian konsekuensi. Jadi konsekuensi ini lebih terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, contohnya misalnya kalau dalam kasus misalnya dia tidak menggunakan atribut kalau pergi ke sekolah, ya kan mungkin kekurangan, mungkin dia tidak pakai dasi atau tidak pakai topi. Nah, di sini ada konsekuensi yang harus disepakati. Misalnya di peraturan sekolah kalau kamu tidak memakai atribut, misalnya apa? Berarti kamu beli di koperasi, misalnya seperti itu. Jadi itu konsekuensinya. Tapi tentu saja tetap murid tidak merasa nyaman karena mungkin tentu saja dia mungkin sudah tidak punya uang atau apa ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya itu konsekuensi. Tapi tetap saja itu tidak bisa membuat murid kita merasa nyaman. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini sebenarnya Bapak Ibu, ini dengan siswa yang murid yang tadi mungkin bermasalah, kita ada ngobrol dulu nih. Ngomong dari hati ke hati, kamu ini kenapa, kamu ini begini, begitu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ngobrol-ngobrol nih. Nah lanjut Pak. Nah tadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, kedua membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah Bapak Ibu di sini di mana ya kira-kira letak posisi kontrolnya? Coba Bapak Ibu, yang mana? Gak apa-apa Pak, sama, saya juga gitu juga. Yang mana kira-kira 5 posisi kontrol Bapak guru di sini? Pak Fikri di mana Pak? Semua. Untuk tingkat SMK, iya. Saya memilih Yohana. Tetap di hati. untuk teman. Ada yang lain boleh Pak? Nggak boleh, boleh saja berapa? Yang punya untuk tingkat SMK, Ya. karena mungkin harus banyak diskusi tentang kontrol tuh antara TK, SD, SMP, dan kita SMK. Ya, betul. SMK ketika praktek itu asli Bu. Kalau salah mati. Kalau salah mati. Nah, jadi dia benar salah. Pak izin antara Sebelum dia berangkat ke laut misalnya melakukan ini, tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Jadi mungkin perlu diskusi banyak, kontrol antara tiap elemen fase itu mungkin harus dibedakan. Kita takutnya fase TK itu semua, waduh, nanti ya di sana seperti main-main aja. Mungkin gitu. Kontrolnya harus lain. Berarti kontrolnya itu teman ya Pak ya? Mungkin lebih kepada pendekatan emosional gitu ya Pak ya? Ya baik Bapak Ibu. Jadi salah satunya tadi adalah teman dan ada yang katanya semua ya sebagai penghukum. Kalau saya ya Bapak Ibu terus terang, saya di sini hadap di penghukum. Nah itu secara ini Nauri sepertinya iya penghukum, kemudian
Kadang saya menjadi pemantau, kadang saya menjadi teman. Nah, jadi ya tidak masalah sebenarnya ya kan, maksudnya itu pilihan gitu maksudnya. Tapi ada catatan di sini bahwa sebenarnya itu kalau hukum itu jelas tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi itu tadi kita ini punya emosi juga gitu kan. Kadang itulah kita marah kepada murid kita. Dan posisi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak, tolong. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi, ini contoh kasusnya siswa terlambat ke sekolah misalnya. Jadi kalau hukuman ini seperti ini, lari keliling lapangan 4 kali putaran misalnya, itu contoh hukuman. Kemudian kamu lagi, berapa kali ibu sudah memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Itu contoh sebagai teman. Ya Belinda ya, mungkin Belinda sebagai teman seperti itu ya Belinda ya. Kamu lagi, tolonglah, kan? Tolonglah bantu ibu, gitu kan? Nah, oke, lanjut. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu. Maaf, tadi kamu lagi itu memberitahu, ibu sudah memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Itu membuat rasa bersalah. Nah, jadi dia timbul rasa bersalahnya seperti itu. Nah, tadi kalau teman, tadi ini kata-katanya, ayo dong ikuti peraturannya. Nah, ya kan? Ya udah, kali ini nggak apa-apa deh. Gitu. Nanti lain kali jangan diulang lagi ya. Itu lebih. Bu Nila di depan, Bu Nila. Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, guru yang bisa seperti itu siapa di sekolah ini? Nah itu tadi Bu, kita sama-sama belajar. Inilah bentuk tadi kebiasaan tadi Bapak Ibu. Ya, kita menyadari, Bu Her, kita menyadari kita ini itulah teladan dari contoh seperti itu tuntutan kita Bu. Macam mana lagi lah, tidak bisa kita hindari, nah seperti itu. Oke, jadi lanjut kepada tadi, ayo dong ikuti aturannya. Kalau membantu Bapak Ibu kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan buat seperti ini lagi, itu lebih teman ya, daripada teman. Kemudian lanjut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi ya. Ini dipantau nih. Berarti posisinya adalah memantau. Berarti kita terus lihat, mungkin dipantau terus lah pokoknya. Lanjut Pak. Nah yang terakhir adalah posisi manajer. Dan ini tadi adalah posisi yang paling ideal, yaitu pertanyaannya berupa apa kamu tahu kesalahan kamu? Terus bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah ini posisi yang paling bagus, yaitu posisi yang paling ideal. Kita diskusi, ada ngomong tadi dengan murid kita. Kita tanya nih, kenapa kok kamu begini, kamu begitu. Nah gitu. Ya Bapak Ibu, lanjut. Oke Bapak Ibu, di sini ada sedikit permainan, ya. Posisi kontrol apakah aku? Jadi silakan Bapak Ibu praktekkan salah satunya. Praktekkan nih, misalnya kata-kata seperti ini nanti Bapak sebutkan dulu siapa temannya, ya kan? Saya contoh ini, misalnya Berlina, gitu. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira dia di posisi kontrol apa? Nanti Berlina langsung menjawabnya, misalnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saya harap ini sudah mengerti tentang 5 posisi kontrol tadi. Silakan, coba Pak Fikri praktekkan. Dengan siapa? Terserah temannya. Dengan Buyo. Pak, berikan teks lagi. Nah, ya posisi kontrolnya. Silakan Pak praktek. Mana aja, nggak apa-apa. Kalau kamu ini Nah, atau Pak Abdi itu. Abdi. Abdi aja ngomongnya, jangan pakai Pak. Nggak enak. Abdi. Apa kecewa sekali dengan kamu? Udah, berarti silakan dijawab Abdi, apa nih posisi kontrol apa nih? ya tuh apaan tuh? Ayo Pak, ngomong aja. Kata-kata seperti ini tuh lebih kepada apa gitu? Saya salah apa, Pak? Pak, dari kata-katanya saja Pak. Kita itu belajar kata-katanya untuk pertanyaannya. Seperti itu, untuk aja untuk kata-katanya itu. Jangan ngintip ke slide berikutnya. Jadi yang Iya, ada. dari kata-kata itu ini yang membuat merasa bersalah.
bersalah. Oke, kita next coba kita lihat ya, betul tidak membuat merasa bersalah. Next Pak, coba jawabannya apa? Ya, jadi betulnya ya. Jadi kita membuat siswa kita merasa bersalah. Lanjut Pak. Tapi kalau tadi intonasinya halus bisa beda. Iya, beda. Oke, kita lanjut. Next Pak ya. Satu lagi ya. Jadi contohnya silakan salah satunya Miss Putri coba. Posisi kontrol apakah aku? Ibu praktekkan mungkin dengan Pak Mun. Jadi nanti Pak Mun jawab posisi kontrol apakah. Boleh di ini aja ya Pak. Dengan intonasi dengan gaya. Maaf ini lagi gampang tuh. Ayo Hanil, aku kan untuk ibu hari ini aja. Bisa. Nanti posisi kontrol apa? Teman kayaknya bisa kalau dikatakan teman. Satu aja. Teman. Oke, teman ya. Baik, coba kita lihat Abi. Oke. Ya, jadi posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Oke, lanjut lagi satu lagi nih. Saya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, siapa nih? Ibu ya? Oke. Putri, kamu harus belajar. Kalau nggak bisa, Putri. kalau mau juara harus belajar. Kalau nggak bisa, lanjutkan ya. Baik ibu. Berarti Putri jawabannya apa? Jawabannya nih? Teman itu. Teman kan tidak kan aja saja. Teman tidak. Dia ada pemantau, manajer, penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah. Terserah apa? Nggak masalah. Itu menurut pikiran Bapak Ibu kan? Kalau salah berarti belum jelas dong tadi yang saya sampaikan. Gimana? Menyuruh. Dia tidak ada pula menyuruh itu. Kita cuma pilih itu tadi aja. Tanya itu. Nah itu dia Pak. Bu, contohnya. Pemantau. Ya, coba pemantau. Oke. Pemantau. Jadi pemantau ya. Coba kita lihat apakah jawabannya betul. Ya, betul sekali. Jadi itu adalah posisi kita sebagai pemantau ya. Jadi kita pantau terus nih dia. Nah, seperti itu kita ngintip terus nih dia harus bagaimana. Lanjut, Pak. Lagi masih ada sepertinya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Saling 50 kali di catatanmu. Oke, siapa yang bisa coba ini gampang ini. Lebih jauh. Ayo. Benar-benar melakukan. Salah terus. Kata 50 kali. Sampai selesai. Hukuman itu. Jadi posisi kita adalah sebagai penghukum. Sudah jelas kata-katanya. Lanjut Pak. Yang terakhir sepertinya ini. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba mungkin yang agak lemah lembut mungkin sepertinya ini mungkin lebih cocok ya. Putri. Oke, boleh Putri. Ibu cuma mempraktekkan ini, kata-kata ini. Boleh siapa teman yang mau ditunjukkan? Mungkin dengan menunjukkan nama di depannya. Boleh. Putri mungkin lebih ini ya, lebih. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dengan siapa boleh? Saya. Ayo Bu. Dengan ekspresi ya, mungkin ekspresi gimana? Video kan? Bukan, Asal dia pakai cerita. Karina kemarin tugas mutu mendapatkan nilai rendah
Coba kamu belajar lagi. Jawabannya terus sekolah lagi. Harus realistis Bu. Ada 5 jawaban tadi tidak boleh lagi. Apa itu Bu? Sekolah lagi lah Bu. Jawab Bu. Orang sudah lembut pun. Masih. Tadi ada 5. Manajer kayak. Manajer ya. Manajer, betul yakin kunci jawabannya? Betul. Oke, baik kita lihat Bapak. Silakan. Ya, jadi ini tadi ya manajer. Jadi ada ngobrol-ngobrolnya, ngobrol pelan-pelan, nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi inilah posisi yang seharusnya. Sudah. Jadi sudah ya Bapak Ibu. Dewi mau nanya. Ya, silakan Bu. Ini kadang-kadang kan kita sudah berperan sebagai misalnya pendukung, manajer, tapi kadang-kadang respon siswanya itu tidak seperti yang tidak sesuai itu. Gimana caranya? Oke, baik. Jadi responnya tidak sesuai ya. Ya mungkin diulang lagi mungkin seperti itu ya. Ya. Kita sudah seperti teman ya, tapi siswanya menganggap kita malah kurang yang nggak menerima lah gitu. Jadi gimana? Jadi begini. Ubah lagi kah kita sistemnya atau kita tetap menjadi ininya tetap seperti teman? Jadi mungkin kalau ini kasusnya mungkin sudah terlalu parah ya mungkin ya. Mungkin dia sudah tidak peduli dengan dirinya. Mungkin seperti itu ya. Diulang lagi reaksinya ya kemudian ya. Mungkin diulang lagi terus. Kita sudah posisi kita sebagai teman, kita sudah sebagai membuat dia merasa bersalah, kita menghukum segala macam. Tapi itu terus terjadi dalam diri dia, ya kan? Jadi Ibu, menurut saya di sini karena sudah saya pelajari ini, sebenarnya kalau sudah begini, sebenarnya sudah akut berarti. Jadi kita paling tidak sudah berkolaborasi mungkin maksudnya dengan guru BP, dengan wali kelasnya. Dan kalaupun kita libatkan itu berarti dengan orang tuanya. Kita kasih tahu nih, misalnya seperti itu, ada nggak perubahannya dia? Gitu. Jadi kita tanya dulu sebenarnya apanya kita tanya dia dulu nih. Gitu. Kalau tidak selesai masalahnya, tadi kita panggil guru BP-nya, karena mungkin kalau secara sekolah guru BP-nya mungkin lebih memahami, nah seperti itu. Jadi untuk sebenarnya ini sebuah tantangan buat kita ya. Jadi sangat-sangat mungkin kalau hanya dalam teorinya mungkin seperti itu. Itu kadang-kadang itu tadi jiwa anak itu dia tidak ada jiwa menumbuhkan kesadaran dalam diri dia sendiri. Itu tidak tumbuh dalam diri dia. Dia tidak tahu dia itu pengen jadi apa sih, pengen seperti apa. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi itu tadi mungkin solusi dari saya, menurut saya mungkin kita lebih kepada orang tua, gitu kita ceritakan kepada orang tua dan sebagainya. Mungkin kita curhatlah dengan orang tuanya kalau anak ibu mungkin seperti ini, yang tidak kita inginkan lah seperti itu, nilainya turun atau sebagainya, bagaimana lah. Jadi mungkin ada bapak ibu pengen ada yang lain mungkin menanggapi dari pertanyaan Bu Nila tadi mungkin ya, kok begitu terus? Nah seperti itu silakan Bu Nila. Ini sekedar masukan mungkin menurut saya mungkin penerapan 5 posisi kontrol ini bisa kita berdasarkan karakter dan kepribadian anak. Mungkin kan masing-masing anak ada yang mungkin bisa dinasihati dengan nasihat, bisa dengan cara berteman, ada yang mungkin dia memang harus dihukum. Mungkin walaupun hukum itu tidak boleh, tapi mungkin ada anak yang mungkin karakternya itu menurut saya ya Bu Dewi karakter anak itu tidak sama, makanya kita memperlakukannya pun tidak sama juga. Mungkin untuk keseluruhan oke kita bisa mengambil yang umumnya, tapi dikala anak itu bermasalah atau ada kendala yang saya lakukan, saya praktekkan keseharian saya kepada peserta didik itu saya melihat dari karakter psikologis dia atau kejiwaan dia, karena kan kita mau tak mau kayak tadi Bu Dewi bilang kita seperti psikolog yang mungkin yang seninya. Nah itu aja mungkin menurut saya Bu Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Linda dan Bu Nila. Jadi seperti itu tadi ya. Menurut saya seperti itu Bu Nila. Kira-kira mungkin coba kita dekati anak kita coba tumbuhkan karakter-karakter baik buat dia. Nah seperti itu. Jadi yang tadi Bu Linda tadi juga lebih kepada pendekatan secara ini, mungkin secara emosional ya. Mungkin kita memahami dulu karakter dia seperti apa. Nah seperti itu. Jadi itu Bapak tepuk tangan dulu lah buat kita semua ya.
Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu sebenarnya sudah saya praktekkan juga. Coba next Pak. Dan ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada yang muncul dalam dirinya sendiri, itu adalah sebuah kata-kata motivasi buat diri dia sendiri. Nah, seperti itu. Nah, dia menginginkan kelas itu seperti apa? Ruang kelas itu seperti apa? Dia menginginkan teman-temannya seperti apa? Dia menginginkan guru-gurunya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi bukan berupa seperti peraturan kelas atau tata tertib, tapi dia lebih yakin kepada nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya untuk keselamatan dia sendiri. Jadi di sini saya sudah coba kemarin membuat keyakinan kelas dengan anak murid saya atau wali kelas saya, anak murid saya ya. Jadi yang pertama itu bersifat abstrak, ya itu ini ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalnya kalau contohnya jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti katanya. Ya, kita ganti katanya lebih ke kata-kata yang positif. Kemudian mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Sepertinya untuk keyakinan kelas ini itu lebih kepada wali kelas, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang membuat keyakinan kelas seperti ini? Belum ya? Gimana Bu? Oh, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi PR juga ini ya Bu ya. Kelasnya berarti tidak memungkinkan ya. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu yang punya kelas mungkin boleh lah wali kelasnya ya lebih kepada membentuk ya, membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi kebetulan yang saya buat ini itu pada ruangan di bawah, ruang di mana? Pengolahan Bapak Ibu. Jadi mereka itu menginginkan seperti apa sih ruang kelasnya? Nyaman yang pastinya mereka bilang, bersih. Ya seperti itu. Kemudian kita buat berupa kertas not seperti ini, bisa dibeli, ada dijual itu Bapak Ibu. Jadi nanti disepakati, jadi siswa sendiri nih yang menuliskan dia pengen kelasnya seperti apa, pengen teman-temannya seperti apa, dan pengen gurunya seperti apa. Baru ditempelkan di dinding, nanti dikelompokkan. Misalnya dia pengen membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti kelompokkan berarti di kebersihan. Ya, seperti itu. Kemudian dia pengen gurunya mungkin tidak datang terlambat, berarti lebih kepada disiplin. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu wali kelas khususnya di sini mungkin bisa membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi kenapa kita buat seperti ini? Kalau yang keluar dari diri dia sendiri, berarti dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia tulis. Gitu. Dia pengen teman-temannya menghargai. Berarti dia nanti juga seperti itu. Kalau mungkin temannya ini agak bagaimana, berarti dia juga harus menghargai dong. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin minta bantuannya kepada Bapak Ibu wali kelas. Mungkin boleh nanti setelah ini kan belum jadi punya saya belum sempat untuk menempelkannya di kelas. Jadi ini mungkin masih mentah ya. Jadi nanti boleh nanti dibikin yang sebagus mungkin, ditempel dan diberitahukan kepada anak-anak kalau ini sudah kita sepakati bersama. Nah seperti itu. Jadi kalau dia melanggar, dia sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Boleh Bapak Ibu buat di situ, misal kalau kamu melanggar, ini kamu buat apa nih? Gitu. Misalnya mungkin didenda dengan apa? Mungkin seperti itu. Kemudian diperingati. Pertama mungkin kita masih kasih tahu ya, mungkin itu peringatan secara verbal. Kedua mungkin suruh ngapain. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Kemudian baik Bapak Ibu, jadi saya minta mungkin nanti silakan Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas seperti ini. Lanjut Pak. Nah ini yang menarik nih. Ada yang disebutkan dengan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada segitiga restitusi ini di depan, ada 3 langkah sebenarnya untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang
menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas, baru kita terapkan segitiga restitusi seperti ini. Lanjut, Pak. Nah, jadi contohnya ya, ini menstabilkan identitas. Misalnya dia maksudnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita maklum nih, kalau membuat kesalahan itu ya mungkin setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Contohnya kata-katanya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah di sini, tapi Bapak Ibu mau mencari solusi dari permasalahan kamu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita di sini posisi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Lanjut, Pak. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan ini kita tanya sama dia nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini adalah salah satu kata-kata untuk memvalidasi tindakan dia yang salah. Lanjut, Pak. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, motivasi kita itu dari dalam diri kita sendiri. Dan pertanyaannya berupa apa keyakinan kelas kita? Misalnya tadi, kamu kan berbuat seperti ini, kamu yakin nggak? Kalau misalnya, apakah kamu ini tahu keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Balik tanya sama dia, kayak apa Bu? Misalnya dia jawab mungkin hargai Bu. Nah, berarti kita kuatkan dengan keyakinan kelas ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi 3 itu ya Bapak Ibu, ada segitiga restitusi tadi. Jadi bisa Ibu terapkan, misalnya mungkin ketika mungkin ada anak ya, masalah kita dekati dia, kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Lanjut, Pak. Baik Bapak Ibu, saya yakin di sini Bapak Ibu di sini adalah guru-guru hebat. Dan bagaimana kita untuk berubah diri kita juga harus berubah dan kita sama-sama belajar di sini. Saya juga banyak belajar dari TGP ini, jadi mungkin ada sedikit sisi sisi hati saya yang kok saya tidak seperti itu sebenarnya, tapi saya akan coba berubah pelan-pelan Bapak Ibu, karena berubah itu tidak dalam waktu singkat, tapi kita berubah pelan-pelan. Jadi sedikit penutup dari saya, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang menuntun, profesional, dan sosial yang baik. Guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun murid-murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semua warga sekolah harus saling mendukung agar terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk budaya positif. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin pelan-pelan kita coba berubah. Jadi di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan paparan materi saya. Saya juga berterima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di sini. Mungkin yang tadi pengen datangnya ada jam berapa, mungkin karena kita ada rapat hari ini mungkin agak lebih awal. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Belum. Boleh dengan seperti tadi ya Bapak Ibu. Patah tongkat dari besi. Cakep. Karena terkena radiasi. Cakep. Walau singkat saya beri presentasi. Cakep. Semoga kita bisa berkolaborasi. Terima kasih. Kita bertangan buat kita semua, Bapak Ibu hebat. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.